Baik, selamat sore. Terima kasih telah bersama saya. Saya Ermelinda Santri, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, NIM 1803030143. Pada pertemuan ke-9 kali ini, saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Peran Seni dalam Transformasi Konflik di Asia Selatan. Langsung saja, bagian yang pertama kita akan membahas tentang teater untuk pembangunan dan perdamaian. Seni menawarkan metode pembangunan perdamaian sehari-hari yang bersumber dari dan bekerja dalam latar belakang sosial politik lokal. Dengan latar belakang yang berlarut dalam perdebatan dalam pembangunan perdamaian, ada pengakuan yang tumbuh seni itu dapat memainkan peran penting. Praktik dari situasi konflik yang berbeda semakin banyak menggunakan seni sebagai pendekatan pembangunan perdamaian. Namun, ada literatur akademis yang tidak memadai mempelajari fenomena ini. Bahkan di dalam apa yang tersedia ada analisis empiris yang terbatas tentang cara-cara di mana seni membangun kedamaian pada level sehari-hari. Alhasil kami tahu secara mengejutkan sedikit tentang masalah sebenarnya yang dipertaruhkan. Seni menjadi bagian dari politik sehari-hari sebagai elemen fundamental kehidupan dan masyarakat. Dan disitulah letak pentingnya bagi pembangunan perdamaian. Yang kedua, kita akan membahas tentang peace building dan kritikannya. Sebagai pintu masuk untuk memperkenalkan dua pendekatan utama dalam perdebatan utama ke peace building, state peace building dan society building. Yang kedua dan bagian ketiga membahas setiap pendekatan beserta kritikannya masing-masing dan tantangan. Menggambar dari dan membangun di atas gedung masyarakat, pendekatan mengejutkan untuk mengidentifikasi dan membahas parameter pendekatan yang dapat mengatasi tantangan ini. Peace building telah didefinisikan dan dikonseptualisasikan dalam berbagai cara oleh penulis yang berbeda, tetapi belum mendapatkan definisi yang disepakati bersama. Cakupan besar tindakan yang terlibat dalam proses peace building dan perbedaan pendapat tentang kapan, di mana, dan bagaimana dipraktikkan membuat definisi menjadi tugas yang sulit. Berkembang definisi bagaimanapun menangkap ketegangan dalam disiplin. Sebagai titik awal, mari kita ambil definisi yang diberikan oleh Boutros Ghali pada 1992. Dia mendefinisikan peace building sebagai tindakan untuk mengidentifikasi struktur pendukung yang cenderung memperkuat perdamaian. Hindari kabun ke dalam konflik. Definisi ini mengasumsikan dan menyiratkan bahwa struktur yang kuat adalah persyaratan untuk perdamaian, dan penguatan tempat struktur seperti itu sebagai inti dari pembangunan perdamaian. Bagian yang ketiga, kita akan membahas tentang teater untuk pembangunan perdamaian. Bentuk seni yang terlibat dengan masalah perang dan perdamaian merupakan elemen penting hal-hal dalam pembangunan perdamaian dan gerakan anti perang. Ini termasuk
tidak terbatas pada musik, lukisan, fiksi, pertunjukan, film, dan fotografer. Ambil contoh Germensen Prasos yang dilukiskan sebagai tanggapan atas bahasa Spanyol, Civil War atau Give Peace a Seat dari John Lemon. Ini adalah contoh terus disebut sebagai titik inspirasi pembangunan solidaritas dan dalam umum sebagai cara memfasilitasi visi bersama dalam hal praktik pembangunan perdamaian. Bagian yang keempat, kita akan bahas tentang mengundang masa depan bersama. Kelompok tersebut bernama Jana Karalia, Makal Kalari, dan teater rakyat masing-masing dalam bahasa Sinhala, Tamil, dan Inggris. Saya menggunakan Jana Karalia di sini karena itu versi yang paling sering digunakan oleh grup. Bab ini membahas karya Jana Karalia yang didasarkan pada konteks Sri Lanka, informasi latar belakang tentang konflik Sri Lanka Flits menimbulkan tantangan bagi peace building di tingkat tanah yang Jana Karalia melanjutkan ke alamat. Diskusi juga menempatkan kelompok teater di dalamnya konteks kerja khususnya dengan menggambarkan pendekatan Jana Karalia pembangunan perdamaian dalam konflik Sri Lanka. Sebuah studi mendalam tentang praktek teater Jana Karalia mengungkapkan bagaimana Atri membuka kemungkinan percakapan antara partai dan narasi dalam konflik. Yang kelima, kita akan membahas tentang Jana Sankriti atau Jana Sankriti, transformasi melalui pemberdayaan. Transformasi berakar multivokalitas muncul sebagai tema sentral dalam proses melakukan perlawanan ini. Penggunaan teater oleh Jana Sanskritis secara nyata mengubah narasi struktural kekerasan dalam dua bidang utama, politik dan sosial budaya. Gambar dari beragam karya Jana Sanskriti menyoroti potensi dan keterbatasan bentuk teater tertentu. Jana Sankriti diakhiri dengan diskusi tentang dua tantangan utama wajah kelompok. Satu, manifigasi keseimbangan antara estetika dan politik kinerja, dan kedua, mengarahkan keseimbangan antara pemeliharaan kelompok identitas dan identitas artis atau aktivis individu. Jana Sankritis terlibat dengan masalah kekerasan struktural di Bengal Barat. Kekerasan struktural adalah elemen penting dalam pembangunan perdamaian yang jarang terjadi dibahas dari perspektif seni dan pembangunan perdamaian. Yang keenam, kita akan membahas tentang Sarwanam, berbicara untuk rakyat. Dalam mengarungi estetika dan politik serta personal serta artistik identitas dalam kelompok, muncul berbagai dua tema kunci dalam kesimpulan diskusi. Nepal menyajikan konteks yang agak unik untuk Asia Selatan. Tidak seperti dua studi kasus lainnya, pekerjaan Sarwana berlangsung dalam lingkungan Romen dari perjanjian perdamaian yang dinegosiasikan secara internasional setelah pemberontakan Maois dan pemberontakan rakyat melawan kekuasaan negara. Itu wacana konflik yang dihasilkan. Oleh karena itu, berkisar pada pihak-pihak
kunci dari proses negosiasi. Setting ini dinegosiasikan relatif stabil. Perdamaian tentu membentuk pendekatan sarwana dalam menggunakan teater untuk membangun perdamaian di Nepal. Pengenalan tentang konflik Nepal yang ditawarkan di sini singkat. Ini deskripsinya hanya dimaksudkan untuk menjadi gambaran umum dari situasi itu, akan membantu dalam mengontekstualisasikan kegiatan kelompok teater dengan tidak bermaksud apakah itu dimaksudkan sebagai deskripsi komprehensif tentang konflik Nepal. Baik, sekian video singkat saya. Terima kasih.